Pemirsa, kita awali kabar petang. Polisi mengungkapkan hasil pemeriksaan forensik terhadap 2 kerangka jenazah yang ditemukan di dalam rumah di Kompleks Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 50 hingga 60 tahun, serta pemuda diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asi mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 kerangka jenazah di Komplek Tani Mulia Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kerangka perempuan diperkirakan adalah seorang wanita yang memiliki tinggi 160 sampai 170 cm dengan usia 50 hingga 60 tahun. Sementara kerangka berjenis kelamin laki-laki memiliki ciri tinggi 150 hingga 160 cm dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun. Polisi belum menyimpulkan terkait adanya tindak kekerasan terhadap 2 kerangka jenazah. Namun menurut hasil forensik, di tengkorak kerangka tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dari tim forensik yang sementara diambil adalah dari pemeriksaan lingkar pinggul, hingga akhirnya bisa menentukan bahwa jenis kelamin dari 2 kerangka yang ditemukan itu adalah jenis perempuan dan seorang laki-laki. Tinggal sekarang yang kita tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Pihak kepolisian masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan dan menunggu hasil dari tes DNA guna memastikan kedua kerangka jenazah ini merupakan kerangka jenazah dari Iguh Indah Hayati serta anaknya Elia Emmanuel Putra. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terbaru dari kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat akan disampaikan oleh rekan kami Endra Kusuma dari lokasi. Endra, bagaimana dengan hasil penyelidikan polisi? Apa yang menjadi penyebab kematian dari kedua korban? Ya, pemirsa TV One dapat kita kabarkan dari perkembangan terkini. Memang sejak beberapa waktu lalu, tim forensik dari Rumah Sakit Sartika Asi memang sempat datang ke lokasi di Tani Mulia ini untuk mencari bukti penunjang dari beberapa yang mungkin cukup diungkapkan, karena kalau melihat kondisi 2 kerangka yang memang udah tragis, jadi tinggal kerangka 2 yang di atas kasur ini memang membuat beberapa teka-teki terkait dengan kematiannya. Adapun dari beberapa temuan ini, memang dari forensik ini sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya mengungkap bahwa hasil pemeriksaan 2 kerangka itu tidak ada bekas kekerasan sejauh ini. Namun dari pemeriksaan lebih lanjut ini memang diperlukan beberapa sampel, yaitu sampel DNA untuk membuktikan bahwa itu identitas memang identitas Indah Hayati sama Elia bukan sejauh ini. Dan tapi memang sudah dapat dipastikan dari forensik memang dari 2 jenis 2 kerangka itu memang diantaranya 1 perempuan dan 1 laki-laki. Di antaranya yang diperkirakan umur 55 dan yang 1 lagi yang laki-laki berumur sekitar 24 tahun. Dan sejauh ini dari beberapa fakta temuan memang banyak beberapa sesuatu hal yang mungkin menjadi perbincangan di antara masyarakat, di antaranya terkait ke proses kematiannya kedua jenis kerangka ini sebenarnya akibat apa kondisinya. Namun sejauh ini memang banyak rumor juga memang karena ada keracunan atau apa. Untuk itu maka dari pihak forensik pun mengambil beberapa sampel, diantaranya tanah yang ada di kasur dan beberapa sampel makanan yang sempat membusuk yang ada di lokasi kamar untuk diambil sampel dan kemungkinan akan dibawa ke puslapor dari Mabes Polri. Dan dapat diberitakan pula untuk beberapa hari kemarin memang sempat kita ketemu dengan beberapa keluarga, diantaranya sama suami dari korban memang sempat datang untuk mengambil motor. Dan hal yang menarik pula dapat disimpulkan dari beberapa temuan jenazah ini, memang dari beberapa kerangka ini kita dapat memastikan ada beberapa tulisan, mungkin surat yang disampaikan dari si anak atau si korban ini. Memang kelihatannya secara fisiologis dapat disimpulkan kelihatannya ada kekecewaan. Di antaranya dapat kami bacakan beberapa suratnya, di antaranya ini ya. Surat untuk Munjoyo, kalau buat janji jangan bikin janji.
nggak menapatin janji aku mau sekolah. Katanya mau membeli sekolah tetapi semua ini dusta. Catatan akan kubawa sampai ini semua janji manismu. Dan kedua ini, aku hanya minta uang sekolah, tapi kok sepertinya katanya raihlah cita-cita setinggi langit, tapi kok tidak dukung dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrinya juga, termasuk istrimu saja kau tinggalkan karena kau menuntut dia menjadi sempurna dan menjadi sangat sempurna. Kecuali hanya Tuhan yang sempurna. Mungkin itu sekilapan cuitan, coretan mungkin yang di keluhan-keluhan yang beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, diungkapkan oleh si anak ini. Dan mereka memang datang ke sini, dapat diketahui juga, memang anak sempat, suami datang ke sini sempat memang mengambil surat-surat penting yang rencana di rumah ini memang akan dijual. Tapi dari surat, dari beberapa coretan yang ada di tembok, dari dinding, memang anak mengharapkan bahwa lokasi yang ada di rumah yang ada ini tidak boleh dijual. Melainkan dia memang berharap dapat dihibahkan dan dibangun masjid. Mungkin itu sementara waktu yang dapat kami kabarkan. Indra, kalau tadi kan ada rumor dugaannya karena keracunan. Tapi kalau kata polisi, ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Kalau sejauh ini kan memang belum ada identitas apa itu mau dibunuh atau keracunan. Karena beberapa sampel pun memang sempat dibawa, diantaranya gini. Dan jadi kalau akan melakukan pengecekan identitas korban itu di Mabes Polri, diantaranya apakah ada kandungan zat kimia atau racun dalam tubuh, dan diantaranya toksikologi yang ada di tubuh korban sendiri. Dan itu memang memerlukan waktunya agak panjang, dan ini pun akan melibatkan untuk Mabes Polri. Dan untuk sementara waktu kemarin memang sempat diadakan pos pelapor, sempat datang, itu pun hanya untuk menentukan bahwa jenis kelaminnya apa sih itu yang ada ditemukan 2 kerangka itu, tapi belum dapat dipastikan apa itu identitasnya itu siapa belum dapat dipastikan. Mungkin begitu saja mungkin. Baik, Endra. Ya, 6 tahun sampai menjadi kerangkai, apakah tetangga tidak mengenal kedua korban ini? Ya, yang menarik ini ya. Gini, kalau diperhatikan memang sejauh ini dari temuan tanggal 29 Juli yang kemarin, memang kita sempat mengambil beberapa sumber dari beberapa warga, memang keterangan warga, memang orang ini termasuk orang tertutup diantaranya. Dia tidak bersosialisasi, dan sempat dari si korban ini sempat meminta surat pindah ke ketua RT untuk pindah ke Sumedang atau bersama anaknya. Namun setelah mengetahui itu berpindah, surat itu memang sejauh ini warga hanya mengetahui ini rumahnya kosong, tapi tidak disadari oleh warga sejauh ini memang karena tertutup, apalagi di belakang ini memang dulunya ada tempat sampah, jadi tidak mencium bau bangke. Saat pun ditemukan pun oleh suami korban ini memang menjadi teka-teki, diantaranya pintu gerbang yang itu digerbok itu sama rantai 1 kali, dan di dalam itu ada sampai tiga gembok yang terpasang. Itu pun cukup menyulitkan bagi suami korban untuk mendobrak pintu untuk mengambil surat-surat pentingnya di sana. Dan ketiganya diantaranya ada pun biasanya ada ganjingan menggonggong di atas, biasanya di halaman ini diikat seekor anjing. Namun sejauh ini warga tidak mendengar gonggongan, dan sejauh itu pun mengawal bahwa rumah ini kosong. Dan setelah beberapa saat kemudian baru diketahui ternyata dua kerangka jenazah itu ditemukan dengan seekor anjing juga, kerangka anjing juga. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Oke, baik, proses penyidikan masih terus berlangsung. Terima kasih Indra Kusuma atas laporannya, selamat bertugas kembali.